Saya menganggap dia adalah seorang pengecut. Halo Pedikers. Mantan perwira TNI Ruslan Buton mengeluarkan pernyataan menohok yang ditujukan kepada Ferdy Sambo atas kasus kematian Brigadir Yosua. Tahukah kamu, kalau Ruslan Buton juga dipecat secara tidak terhormat dari institusi yang membesarkan namanya? Lantas bagaimana perbandingan sosok dan kasus keduanya? Mari kita bongkar. Ruslan Buton merupakan mantan perwira TNI yang lahir pada 4 Juli 1975. Sebelum meninggalkan dunia militer, Ruslan memiliki pangkat Kapten Infanteri. Ia pernah menjabat sebagai Komandan Kompi dan Komandan Satgas SSK 3 Batalion RK 732 Banau, Maluku. Ketika menjabat sebagai Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK 3 Yonif RK 732 Banau, Ruslan terlibat dalam kasus pembunuhan. Kasus yang menjeratnya ini terkait penganiayaan yang menyebabkan seorang petani bernama Lagode kehilangan nyawa. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2017 lalu di Taliabu, Ternate, Maluku Utara. Saat itu Lagode ditangkap karena mencuri singkong parut sebesar 5 kg milik warga. Ia pun lantas dibawa ke kantor pos Satuan Tugas Operasi Pengamanan Daerah Rawan atau Satgas Ops Panrahuan Batalion Infanteri Rider Khusus 732 Banau. Lagode dibawa ke kantor ini lantaran polisi setempat tidak memiliki ruang tahanan. Di tempat inilah, Lagode disebut mengalami penganiayaan hingga tewas pada 24 Oktober 2017. Kasus kematian Lagode sempat menjadi perhatian publik pada Desember 2017 lalu. Istri Lagode yang berinisial YN melaporkan kematian suaminya yang dirasa janggal kepada pihak kepolisian. Polisi dan Denpom 16.1 Ternate pun turun tangan untuk menangani kasus ini. Tak hanya itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan bersama LBH Maromoi, Maluku Utara melakukan pendampingan terhadap YN. Komisi ini juga meminta kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk turut mendampingi istri Lagode ini. Ruslan yang menjabat sebagai Komandan Kompi dan Komandan Satgas pun didakwa karena kejadian ini. Auditor Militer Ambon mendakwa Ruslan dan anak buahnya dengan pasal 338 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP, Primer pasal 170 ayat 1 tentang menggunakan tenaga secara bersama-sama untuk melakukan kekerasan terhadap seseorang dan 3 Junto pasal 156 atau pasal 170 ayat 1 dan 2 Junto pasal 56 KUHP. Ruslan dijatuhi hukuman kurungan selama 1 tahun 10 bulan. Akibat kasus ini, Ruslan Buton dinyatakan dipecat secara tidak hormat dari anggota TNI Angkatan Darat. Irjen Pol Ferdy Sambo SH SIK MH lahir di Sulawesi Selatan tanggal 9 Februari 1973. Ia adalah seorang perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kepala Divisi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak 16 November 2020. Sebelum menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo telah menduduki banyak jabatan di kepolisian. Di antaranya, Kosprimim Polri tahun 2018, Dirtipidum Barreskrim Polri tahun 2019, dan Kadif Propam Polri tahun 2020. Diakui kepiawaiannya dalam menyelesaikan berbagai kasus, anak dari Mayor Jenderal Polisi Purnawirawan Peter Sambo ini pernah menangani kasus-kasus terkenal, misalnya bom Sarina Tamrin di tahun 2016, pengungkapan kasus perdagangan orang jaringan Timur Tengah tahun 2018, dan pengungkapan kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2020. Selama berkarir dalam dunia kepolisian dalam negeri, Ferdy Sambo telah menerima berbagai penghargaan seperti Tanda Jasa Bintang Bayangkara Nararya, Satya Lencana Operasi Kepolisian, Satya Lencana Kebaktian Sosial, Brevet Penyidik Utama, dan Brevet Sarpolri. Secara umum, gaji polisi tak berbeda jauh dengan profesi TNI maupun aparatur sipil negara yang terbagi atas 4 golongan. Gaji pokok polisi ini disesuaikan dengan pangkatnya, sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang perubahan ke-12 atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Untuk pangkat Inspektur Jenderal Polisi yang dimiliki Verdi Sambo, kisaran gaji pokok yang diterimanya berada di angka Rp3.290.500 hingga Rp5.576.500. Tak hanya itu, Verdi Sambo juga mendapat tunjangan kinerja yang besarannya disesuaikan dengan pangkat sesuai kelas jabatan. Terdapat 18 kelas jabatan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang tata cara pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Polri. Kelas jabatan pejabat polisi dengan pangkat Inspektur Jenderal termasuk dalam golongan kelas jabatan 17. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018, kelas jabatan 17 mendapat tunjangan kinerja sebesar Rp29.085.000. Jadi kalau dihitung-hitung, penghasilan seorang Inspektur Jenderal dengan jabatan sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan mencapai lebih dari 34 juta. Dengan pendapatan sebanyak ini, Bapak Verdi Sambo bisa memiliki beberapa koleksi mobil mewah, seperti Lexus NX 300 F Sport dengan kisaran harga jual sebesar Rp863 juta, Toyota Land Cruiser LC 200 dengan harga termurah Rp2,3 miliar, dan mobil MPV dengan harga terendah sekitar Rp1,9 miliar. Kinerja Verdi Sambo tak lagi menjabat sebagai Kadipropam Polri setelah dicopot karena tersandung kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus 2022 lalu bersama 4 orang lainnya, termasuk sang istri, Putri Chandrawati. Saat ini Irjen Verdi Sambo masih diperhadangkan dengan serangkaian proses yang harus dilaluinya sebagai status tersangka dan dalang atas kematian ajudannya sendiri. Verdi Sambo dipecat dan diberhentikan tidak dengan hormat pada 25 Agustus 2022 lalu melalui sidang Komisi Kode Etik Polri. Atas perbuatannya, Verdi Sambo dijerat pasal 340, subsidiar pasal 338 Junto 55 dan 56 KUHP. Ia juga terancam dijerat dengan pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang ITE. Karena terbukti menghalangi penyidikan dengan menghilangkan barang bukti yakni rekaman CCTV. Meski berbeda pangkat, Ruslan Buton dan Verdi Sambo diperhadapkan dengan kasus yang mengharuskan keduanya mundur secara tidak hormat dari abdi negara. Kendati demikian, Ruslan enggan disama-samakan dengan Verdi Sambo. Pasalnya, Ruslan menganggap bahwa Verdi Sambo seorang pengecut karena melepas tanggung jawab atas pembunuhan ajudannya. Ruslan juga membandingkan sikap Verdi Sambo dengan dirinya ketika terbukti melakukan penganiayaan terhadap seorang warga sipil. Saat itu, Ruslan mengaku tidak bermaksud membunuh korban, tapi dirinya tidak mengelak dan tetap bertanggung jawab serta meminta maaf kepada keluarga korban. Sedangkan Verdi Sambo dia anggap tidak melakukan hal yang sama. Menurut kamu bagaimana, Bedigers?